Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya mau cerita tentang seorang tokoh legenda atau mitologi yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak dalam budaya Tionghoa. Nah, tokoh ini tuh kebetulan juga sangat terkenal dan kebetulan belum lama ini muncul film layar lebarnya. Siapakah dia? Yuk kita ikutin terus ya. Dalam kepercayaan rakyat Tiongkok ada beberapa dewa yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Salah satunya adalah Chongtan Yuanshui. Ia adalah putra ketiga dari Li Qing, seorang panglima tinggi yang mengepalai garnisun kota Chengtangquan pada masa dinasti Yin atau dinasti Shang. Nama aslinya adalah Li Necha. Li Necha adalah komandan pasukan langit yang bertugas mengawasi bangunan serta kuil-kuil suci, serta berkewajiban melindungi menjaga anak-anak yang berusia 8-12 tahun, terutama mereka anak-anak yang suka bermain di sungai atau di tepi pantai. Dalam mengawasi bangunan dan kuil-kuil suci, Li Necha ini lebih tampak menyerupai pengawal dari Pao Sheng Tati dan Tian Shang Sheng Mu. Asal-usul atau riwayat Li Necha atau Chongtan Yuanshui ini dapat dibaca di novel Penganugerahan Para Malaikat atau Feng Shen bab 12. Dalam novel tersebut diceritakan kalau Jenderal Li Qing sedang gelisah karena istrinya sudah mengandung selama 36 bulan dan belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Sementara putra pertama dan putra keduanya saat itu sedang tidak ada di rumah, mereka sedang berguru kepada orang-orang sakti. Malam itu sang istri, Nyonya Li, bermimpi didatangi oleh pendeta Tao yang datang dengan membawa bola merah. Bola merah itu kemudian dilemparkan ke perut Nyonya Li sambil berkata, "Terimalah, ini putramu." Dan Nyonya Li merasa sangat kesakitan, lalu ia terbangun. Para pelayan Nyonya Li yang mendengar jeritan kesakitan sang majikan buru-buru memberitahu Jenderal Li. Lalu singkat cerita Nyonya Li melahirkan. Dan mereka semua yang ada di sana terkejut karena yang lahir ternyata bukan berupa bayi manusia, tapi bola daging yang bergulir ke sana kemari. Li Qing yang mengira istrinya melahirkan siluman buru-buru mengambil pedang dan membelah bola daging itu menjadi dua. Nah, dari belahannya itu ketika dibelah muncullah seorang anak laki-laki berpakaian merah. Si anak laki-laki yang di tangan kanannya memakai gelang emas itu meloncat keluar dan berteriak memanggil ayah kepada Li Qing. Li Qing yang langsung jatuh sayang pada putranya yang ketiga ini memberinya nama Li Necha. Di suatu hari yang sangat panas di usianya yang ketujuh, Necha mengajak pelayannya untuk mandi di sungai Chuanhe. Di sungai itu Necha bermain air, berenang sepuas-puasnya. Dan Oto, baju pakaian yang menyertainya sejak lahir yang berwarna merah itu kemudian dilepas dan dicuci. Necha tidak menyadari kalau baju yang dibawanya sejak lahir itu merupakan benda pusaka. Jadi begitu baju tersebut dimasukkan ke dalam sungai, air sungai langsung berubah menjadi merah. Bukan cuma itu, airnya juga langsung berubah menjadi mendidih. Dan ada satu hal yang tidak diketahui oleh Necha, bahwa sungai tersebut merupakan pintu masuk menuju Laut Timur, di mana Raja Naga dari Laut Timur menetap di sana. Melihat lautan yang goncang dan banyak satwa air yang mati, Raja Naga dari Timur Laut itu merasa marah. Ia kemudian memerintahkan punggawa laut untuk memeriksa keadaan. Sang punggawa kemudian memeriksa keadaan dan menemukan seorang anak kecil tengah berendam di sana dengan otonya yang membawa bencana. Tanpa banyak bicara, punggawa laut itu langsung menyerang Necha. Nah, lalu Necha yang merasa terkejut karena tiba-tiba diserang oleh makhluk yang menyeramkan, dengan spontan melepaskan gelang emas di tangannya dan melemparkannya kepada si punggawa laut. Punggawa laut itu seketika mati.
Raja Naga yang mendengar punggawa lautnya mati di tangan Necha menjadi semakin murka. Ia kemudian mengutus putranya yang bernama Auping untuk menangkap dan menghukum Necha. Sayangnya anaknya itu pun juga kalah, ototnya dicabut sehingga ia tewas di tangan Necha. Setelah selesai mengalahkan musuh-musuhnya tanpa merasa bersalah, Necha pulang lalu mencari ayahnya. Diceritakanlah kepada sang ayah semua kejadian yang dialaminya. Dan tidak disangka ternyata ayahnya sangat marah mendengar cerita sang putra karena sang jenderal tahu kejadian itu akan berbuntut panjang. Benar aja, Raja Naga datang mencari Jenderal Li Qing untuk meminta pertanggungjawaban Necha. Necha sendiri akhirnya bersedia menerima hukumannya asal kedua orang tuanya jangan diganggu. Untuk menebus nyawa putra Raja Naga yang telah dibunuhnya, Necha melakukan bunuh diri di hadapan sang raja. Nyawanya kemudian melayang lepas dari tubuhnya dan pergi menemui gurunya, seorang pendeta Taois yang disebut sebagai Tai Chengren. Ibu Necha lalu mendirikan sebuah kuil untuk memperingati putranya. Kuil itu akhirnya selalu ramai dikunjungi orang karena ternyata banyak orang yang berdoa di sana memohon suatu permohonan lalu dikabulkan gitu. Tapi ternyata keadaan seperti itu tidak membuat hati ayah Necha senang. Ia justru merasa marah karena ia masih menganggap bahwa Necha membawa bencana bagi keluarga mereka. Jenderal Li Qing lalu memerintahkan bawahannya untuk membongkar kuil tersebut dan ia melarang orang-orang untuk datang ke sana lagi. Keadaan itu membuat Necha menjadi dendam kepada ayahnya sendiri. Setelah tiba waktunya untuk bereinkarnasi, sang guru lalu mengumpulkan daun dan bunga teratai, kemudian disusun menjadi tubuh manusia dan itu dipasangkan menjadi tubuh Necha yang baru. Nah, setelah itu Necha pun lahir kembali. Setelah hidup kembali itu, gurunya mengajari Necha ilmu silat tombak dan memberikannya sepasang roda berapi. Dengan membawa kedua senjata itu, Necha pergi mencari ayahnya untuk membalas dendam. Jenderal Li Qing yang tidak dapat mengalahkan Necha bergegas melarikan diri. Ia ditolong seorang pendeta yang kemudian berhasil mengurung Necha di dalam sebuah pagoda wasiat. Setelah Necha menjadi tidak berdaya karena dikurung, lalu atas permintaan dari gurunya, maka Necha kemudian dibebaskan. Tapi dengan syarat ia tidak boleh memusuhi ayahnya lagi. Untuk berjaga-jaga, maka pagoda wasiat itu diberikan kepada Jenderal Li Qing untuk menaklukkan Necha. Selanjutnya, masih dalam novel yang sama, diceritakan kalau Necha, saudara-saudaranya, dan ayah mereka membantu Chiang Ceya mendirikan dinasti Zhou. Setelah peperangan selesai, mereka kemudian diangkat menjadi Panglima Langit. Ayah Necha diberi gelar Tuota Tianwang dan ditampilkan dengan pakaian perang lengkap dengan pagoda kecil di tangannya. Necha sendiri diberi gelar Chongtan Yuanshui, Panglima Perang Besar yang menguasai panggung tengah. Ia ditampilkan sebagai anak remaja dengan sepasang konde, berdiri di atas sepasang roda api dan angin. Sebelah tangan menggenggam sebilah tombak berujung api dan sebelah tangannya lagi memegang gelang jagat raya. Di versi lainnya ada yang menampilkan Necha dengan kepala 3 dan 6 tangan. Hari lahir Necha diperingati setiap tanggal 9 bulan 9 menurut penanggalan Tiongkok. Sementara hari kenaikannya ke langit jatuh setiap tanggal 8 bulan 4 penanggalan Tiongkok. Nah, selesai deh ceritanya. Cukup panjang juga ya. Menarik nggak nih menurut teman-teman kisah tentang Necha ini? Nah, kalau begitu, sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!